Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, salam sejahtera. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di buku Kejadian pasal 20. Kejadian 20, ayat 1 sampai dengan 18. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sara, istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelekh, raja Gerar, menyuruh mengambil Sara. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelekh belum menghampiri Sara. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, 'Dia saudaraku,' dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, 'Ia saudaraku'? Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga, bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi, ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Keesokan harinya pagi-pagi Abimelekh memanggil semua hambanya, dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka, lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelekh memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelekh kepada Abraham, "Apakah maksudmu, maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini, tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasihmu kepadaku,' yakni, katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, 'Ia saudaraku.' Kemudian Abimelekh mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sara, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelekh berkata, 'Negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah, di mana engkau suka.' Lalu katanya kepada Sara, 'Telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan.' Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelekh dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelekh karena Sara, istri Abraham itu. Amin. Abraham tidak sepenuhnya jujur dengan mengatakan Sara hanyalah adiknya, sehingga Abimelekh, raja Gerar itu berniat memperistri Sara. Tapi, bersyukurnya Tuhan mencegah Abimelekh melakukan dosa dengan memperingatkannya melalui mimpi. Karena Abimelekh memiliki hati yang tulus, ia pun mendengarkan peringatan Tuhan untuk mengembalikan Sara kepada Abraham. Kita mungkin pernah mengalami hal yang serupa, yaitu Tuhan mencegah kita ketika kita nyaris jatuh ke dalam dosa. Hanya kita butuh kepekaan mendengarkan suara Tuhan melalui saat teduh, mendengarkan firman-Nya, dan nasihat orang yang lebih rohani. Jika Anda mendengarkan suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hati. Ambil keputusan untuk melakukan apa yang benar dan menyenangkan Tuhan. Sekian renungan firman Tuhan hari ini, sampai jumpa pada renungan selanjutnya. God bless you all.